Halo para pencinta alur film di channel Mr. Sin. Kembali lagi dengan saya tentunya Bang Pai. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf karena baru bisa upload video sekarang. Sebab beberapa hari ini penyakit polip saya meradang dan itu sangat-sangat membuat saya tidak nyaman. Oke, baiklah. Buat para sahabat semua, kali ini saya akan coba ngalur film yang berjudul Top Gun Maverick yang dirilis pada tahun lalu. Film ini menceritakan tentang Angkatan Udara Amerika Serikat yang mendapatkan misi berbahaya. Saking berbahayanya, para pilot lulusan terbaik pun dikumpulkan menjadi satu dan dilatih kembali di sekolah penerbangan. Okelah, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan narasi yang singkat di mana narasi itu menceritakan tentang Amerika yang mendirikan sekolah penerbangan pada tanggal 3 Maret 1969, yang dimana sekolah itu mengajarkan seni pertempuran udara. Amerika Serikat berniat untuk menjadikan para pilotnya sebagai yang terbaik di dunia, handal dalam mengendalikan pesawat dan lihai dalam pertempuran di udara. Sekolah itu sendiri bernama Top Gun. Kemudian scene pun berpindah ke Gurun Mojave di California, di mana diperlihatkan seorang pria yang bernama Pete Mitchell, sesama pilot pesawat tempur. Pete memiliki julukan yaitu Maverick. Ia adalah salah satu lulusan terbaik Top Gun 30 tahun yang silam. Tak sedikit medali dan penghargaan yang telah ia dapatkan. Namun karena Maverick sedikit pembangkang, karirnya pun berakhir hanya sebagai penguji pesawat tempur milik Amerika Serikat. Seperti biasanya, pada hari itu, Maverick berniat untuk melakukan uji coba dengan pesawat SR-72 Dark Star. Sebenarnya, Maverick sedang memiliki program, yang dimana program itu, Maverick harus bisa menerbangkan pesawat Dark Star dengan kecepatan Mach 10. Namun pengujian untuk Mach 10 dilakukan 2 bulan lagi, dan hari itu, ia hanya ingin melakukan uji coba sampai Mach 9. Oh iya, bagi yang tidak tahu Mach itu apa, bahkan saya sendiri juga tidak tahu sebelumnya Mach itu apa. Berdasarkan dari laman Wikipedia yang saya kutip, Mach dalam istilah penerbangan adalah satuan kecepatan yang umum untuk mengekspresikan kecepatan suatu pesawat terbang relatif terhadap kecepatan suara. Satuan biasanya ditempatkan sebelum angka pengukurannya seperti Mach 1 untuk kecepatan suara, Mach 2 untuk 2 kali kecepatan suara. Angka sebenarnya kecepatan suara tergantung kepada tingkat tekanan dan suhu atmosfer. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, program yang sedang dikerjakan oleh Maverick adalah ia harus mampu menerbangkan pesawat dengan kecepatan Mach 10 atau setara 12.000 km per jam. Kebayang gak sih kencangnya gimana? Singkat cerita, sampailah Maverick di pangkalan militer. Namun setibanya di sana, ia telah ditunggu oleh rekan-rekannya. Di sini, temannya yang bernama Hondo mengatakan kalau program yang sedang mereka kembangkan telah dibatalkan oleh Laksamana Kane. Karena Laksamana Kane berpendapat kalau Maverick tidak akan mampu mencapai kecepatan Mach 10 dan seluruh anggaran untuk programnya akan dialihkan ke program Drone Ranger, atau bisa disebut juga dengan pesawat tanpa awak. Maverick yang tidak menerima keputusan Laksamana Kane, ia pun memilih untuk melakukan uji coba Mach 10 pada hari itu juga tanpa seizin Laksamana Kane. Namun, sesaat sebelum Maverick lepas landas, terlihat Laksamana Kane baru saja sampai. Di sini rekan-rekannya memperingatkan, jika ia ingin membatalkan, maka belum terlambat untuk semua itu. Tapi jika ia ingin melanjutkannya, maka risikonya pasti ia akan diberi sanksi yang berat karena telah melanggar perintah. Maverick yang wataknya emang pembangkang, ia pun tidak memperdulikan hukuman terhadap dirinya, karena ia lebih memikirkan nasib rekan-rekannya kalau saja program ini dibatalkan. Dan Maverick pun kekeh ingin melanjutkannya. Mendengar hal tersebut, rekan-rekannya pun sangat respect kepada Maverick, dan mereka semua pun kompak bekerja sama. Everyone, one last ride. Dark Star is ready for takeoff.
Care to explain? Mav, Admiral Kane is asking. Ordering. That we bring her down. Alpha. It's the Earth's curvature. It's called Earth bulge. Mach 9. He's the fastest man alive. Talk to me, Goose. Approaching high hypersonic. Just a little. Surface temp rising. Come on, sweetheart, just a little more. You got some balls, stick jockey. I'll give you that. Put that in your Pentagon budget. Sir. Holy shit. Maverick. Terlihat Maverick yang selamat dari aksi gilanya tersebut. Tak lama setelah itu, Maverick pun dijemput oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Sesampainya Maverick di pangkalan, ia pun langsung bertemu dengan Laksamana Kane. Distinguished. Why is that? Combat medals. Yet you can't get a promotion. You won't retire. Pilots that disobey orders. Terlihat Laksamana Kane yang kesal dengan ulah Maverick, namun beruntung bagi Maverick, di saat yang bersamaan ia telah diminta kembali ke Top Gun oleh salah satu teman lamanya yang bernama Iceman. Maverick yang tidak menyangka kalau ia diminta kembali bertugas di Top Gun, dengan senang hati ia pun segera meninggalkan pangkalan militer tersebut dengan perasaan yang gembira. Sesampainya di Top Gun, Maverick pun bertemu dengan Laksamana Bow Simpson dan Laksamana Bud. Dan kedua Laksamana itu pun menjelaskan akar permasalahannya kepada Maverick. Di sini terjadi miskomunikasi antara Maverick dan kedua Laksamana tersebut. Maverick pikir ia akan memimpin misi tersebut. Namun kenyataannya, ia hanya diminta untuk menjadi guru pembimbing bagi para pilot-pilot muda lulusan terbaik Top Gun. Sebab pilot-pilot itu yang akan menjalankan misi nantinya. Ketika Maverick diperlihatkan dengan daftar pilot yang akan ikut dalam misi itu, seketika ia pun mengenali salah satu pilot yang ada dalam daftar tersebut. Pilot itu bernama Rooster. Sedikit flashback. Dulu Maverick mempunyai seorang teman yang sangat akrab dengannya yang dijuluki dengan sebutan Ghost. Namun ketika mereka berdua menjalankan sebuah misi, Ghost pun gugur dalam misi tersebut. Oleh sebab itulah, Maverick sampai sekarang masih menyesal akan kejadian di masa lalu itu. Dan Rooster sendiri adalah anak dari Ghost. Rooster juga mengenal Maverick, sebab Maverick pernah menunda pendidikan Rooster selama 4 tahun. Bukan tanpa sebab Maverick melakukan itu semua. Ia telah diberi amanat oleh ibunya Rooster agar mencegah Rooster menjadi pilot pesawat tempur. Namun, Rooster tak mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itulah sampai sekarang Rooster selalu tidak senang jika melihat Maverick. Laksamana Bow Simpson pun mengatakan kalau ini bukan kehendaknya melainkan kehendak Iceman. Oleh sebab itulah Maverick dipanggil kembali ke Top Gun. Dan Laksamana Bow Simpson pun menambahkan kalau bukan karena Iceman, ia tak akan memanggil dirinya. Mendengar pernyataan dari Laksamana Bow Simpson,
Maverick pun tak bisa berkata-kata. Setelah perbincangan mereka, Maverick pun singgah ke sebuah bar. Dan tanpa sengaja, ia pun bertemu kembali dengan mantan lamanya yang bernama Penny. Who'd you piss off this time? Another admiral. You look good. You must be in a lot of trouble. How long you been here? Bought this place about 3 years ago. Let's not start this time. That was 3 years ago? It always ends the same with us, Pete. Don't give me that look. Dan ternyata bar tersebut telah dibeli oleh Penny. Tidak hanya itu, Maverick yang tidak membaca peraturan bar itu sebelumnya, ia pun dikenakan sanksi oleh Penny. Sanksinya adalah Maverick harus mentraktir semua orang yang berada di bar tersebut. Di saat yang bersamaan, para pilot yang ingin ikut pelatihan juga sedang berkumpul di bar itu. Terlihat juga roster yang baru saja datang. Here you go. Thank you. Much appreciated, Pops. How about ringing me out before the evening rush? I love this song. It's been declined. Dan scene pun berpindah setelah Maverick diperkenalkan secara resmi sebagai pembimbing mereka semua. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, roster pun bertemu kembali dengan Maverick. Namun, roster yang masih memendam kemarahan karena Maverick telah menunda pendidikannya di masa lalu, ia pun tak menghiraukan Maverick sama sekali. Dan pelatihan mereka pun dimulai untuk pertama kalinya. Di sini Maverick memberikan instruksi kepada para pilot. Siapapun yang bisa membidik terlebih dahulu, maka ia dinyatakan pemenangnya. Begitupun sebaliknya. Dan sebagai hukumannya, yang kalah akan melakukan push up 200 kali. We do not go below the hard deck of 5,000 feet. Welcome to basic fighter maneuvers. He must be somewhere behind us. We don't get fooled again. You got yourself a deal, gentlemen. Easy, Maverick. Not this time, old man. I'm coming. Hang in there. Hang in there. Hurry up, man. Hurry up. Payback, where's your wingman? Tally, tally, tally. Maverick's coming in. Right left. Right to left. Oh, shit. That's a kill. Di hari pertama latihan, tak satu pun dari mereka yang berhasil membidik Maverick. Alhasil, mereka semua pun terkena hukuman yang telah disepakati. Masuk hari kedua latihan, ketegangan pun terjadi antara roster dan Maverick. Akibatnya, mereka berdua pun terlibat aksi yang sangat berbahaya dan melanggar aturan batas ketinggian yang telah ditetapkan oleh Laksamana Bob Simpson. Where's he going? Holy shit. Shit! Where the hell is he? You see me now? Greetings, aviator. You're out, Phoenix. Son of a bitch! Past is past for both of us. You'd like to believe that, wouldn't you? What is with these two? Let's get it over with. Fight's on! How low you want to go, Rooster? Altitude. Altitude. Your strategy is about to run us into the ground. Altitude. 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 Too late. Had your chance. That's a kill. Deck will be much lower for the mission, sir. The hard deck is 5,000 feet above ground. Setelah diceramahi oleh Laksamana Bob Simpson, Maverick pun kembali menemui Penny di barnya. Ia berniat untuk membayar hutang minuman akibat ATM-nya yang telah diblokir waktu itu. Thank you, Captain. Amelia? Captain?
Still? Yes. I know. I got big. Finish up. I can't sail her alone. We have to get the boat to the yard. I can help. Now you're in the Navy. Don't give me that look. Good night, Pete. Night, Penny. Sepertinya CLBK di antara mereka berdua pun terjadi. Terlihat jelas kalau Penny masih menyukai Maverick dan begitu pun sebaliknya. Lanjut keesokan hari, Maverick pun kembali ke aktivitas biasanya. Ia pun terus mengajari para pilot-pilot itu untuk bisa mencapai target operasi dalam waktu 3 menit. Sebab jika terjadi kesalahan sedikit saja, maka roket-roket musuh telah menanti mereka semua. Di tengah sesi briefing, tiba-tiba saja salah satu pilot yang bernama Hangman mengungkit masa lalu Maverick dengan ayahnya Rooster. Mendengar hal tersebut, Rooster pun tak tinggal diam. Hampir saja mereka berdua baku hantam. Beruntung, semua orang yang berada di sana melerainya. Keesokan harinya, terlihat Maverick mengunjungi seseorang. Orang itu adalah Iceman. Di sini Iceman meminta kepada Maverick agar mengajari dan membimbing Rooster dengan baik. What can I do for you? The kid's not ready. Don't ask me to send him. Send me. The mission is less than 3 weeks away. Well, Rooster's still angry with me about what I did. I hoped he'd forgive me. Ice, please. He might never come home. I'm not a teacher, Ice. I don't know how. How do I teach that? That's why you're still here. The only reason I'm here is you. That's why I fought for you. The kid needs Maverick. The Navy needs Maverick. Dan keesokan harinya terlihat Maverick dan para pilot sedang berolahraga di pantai. Di sini, Maverick mengajarkan kekompakan kepada mereka semua agar kelak mereka bisa menjadi tim yang sangat solid. Terlihat juga Maverick yang semakin akrab dengan Penny. Sir. What is this? There's your tip. Ketika Maverick mengantarkan Penny pulang, tiba-tiba saja Penny memberikan kode yang tak biasa kepada Maverick. Tanpa berpikir panjang, ia pun segera bergegas masuk ke rumah Penny. Don't break her heart again. Okay. Singkat cerita, mereka semua pun diberitahukan oleh Laksamana Bhatt kalau misinya dipercepat 1 minggu. Maverick pun harus memberikan pelatihan yang lebih ekstra. Namun karena mereka semua belum siap, kesalahan pun kembali terjadi. Sir, is this even achievable? We'll come down to the pilot in the box. His coffin corner. Blue team, you've been spotted. Coyote, come in. Coyote, come in. Coyote! Coyote! Come out!
Bird strike! Bird strike! Oh my god. Oh god, Phoenix! We're going in! We're going in! Phoenix, Bob, punch out! Punch out! Altitude. Altitude. Akibat kecelakaan yang tak disengaja tersebut, pilot yang bernama Phoenix dan Bob mengalami cedera ringan. Beruntung mereka berdua selamat dari kejadian itu. Namun seperti jatuh tertimpa tangga, Maverick pun diberi kabar oleh Laksamana Bhatt kalau Iceman telah meninggal dunia. Dan tak hanya itu, Laksamana Bow Simpson pun telah mengambil alih pelatihan tersebut. Sir, You're grounded, Captain. Permanently. Terlihat Maverick yang begitu kacau dengan keadaan yang menimpanya. Beruntung Penny menjadi support system bagi Maverick, dan ia pun menyemangati Maverick kalau ia pasti akan berhasil menjalani semua ini. Dan bukan Maverick namanya kalau ia tidak membangkang. Sekali lagi ia pun melanggar perintah di saat Laksamana Bow Simpson memberikan arahan. Tiba-tiba saja terlihat di layar monitor kalau ada seseorang yang sedang terbang. Siapa lagi kalau bukan Maverick? Dan ia pun menunjukkan skillnya kepada semua orang. I don't see an event scheduled for you, sir. Alpha, confirm green rain. Setting time to target 2 minutes, 15 seconds. I'm going anyway. Nice. 2:15, that's impossible. Dropping in 3, 2, 1. Bombs away. Damn. Akibat skill yang telah ditunjukkan oleh Maverick, Laksamana Bow Simpson pun mempertaruhkan karirnya dengan mempercayai Maverick sebagai pemimpin misi kali ini. Seketika Maverick pun dengan senang hati menerimanya, karena itulah yang ia inginkan dari awal ketika kembali ke Top Gun. Sesuai amanat dari Iceman, ia pun memilih beberapa pilot yang akan ikut dalam misi itu termasuk roster. Singkat cerita, sampailah hari di mana misi mereka akan dilaksanakan. talk to me, Goose. You're where you belong. Make us proud. You give him hell! If I don't see you again, Hondo, thank you. Send them. Comanche 1-1 set. Dagger attack. Tomahawk's airborne. No turning back now.
ketika mereka memasuki area musuh. Secara tidak sengaja, terlihat pesawat tempur musuh juga sedang melakukan patroli rutin. Namun karena mereka tak ada jalan lain, Maverick pun mengingatkan kepada semuanya agar lebih berhati-hati. We got you, Mav. Don't wait for me. They know we're coming now. Rooster, where are you? Come on, Rooster. Move it or lose it. Come on, Rooster. Bandits inbound. We gotta make up time now. Let's turn and burn. Sir, bandits are 2 minutes from target. Talk to me, Dad. Target. Daggers are 1 minute from target. Come on, kid, you can do it. Don't think. All right, let's go. Rooster, take it easy. Dagger 3 in position. Fleet laser code verified. 1688. Laser is a go. Popping in 3, 2, 1. Dagger 2, status. Almost there, man. Almost there. That's miracle number 1. Rooster, there's something wrong with this laser! Nearly there! Shit! Dead-eye! Bombs away! Miracle number 2. Now they're in Coffin Corner. Bullseye! Oh my god. Rooster, status! Smoke in the air! Dagger 2 defense. Phoenix, break right! I see it! Back, same on your nose! Dagger 4 defending! Rooster, tally! Dagger 2 defending! Shit, I'm out of flares! Dagger 1 is hit! I repeat, Dagger 1 is hit! Mav, no! Get him home now. Dagger, you are not to engage. Maverick's gone. Rooster, he's gone. Beruntung Rooster berhasil diselamatkan oleh Maverick, tapi di sini Maverick pun harus ditembak jatuh oleh rudal musuh. Ketika Maverick sadar, tiba-tiba saja ia mendengar suara helikopter sedang menuju ke arahnya. Tapi di sini secara mengejutkan, Rooster pun kembali dan langsung menjatuhkan helikopter itu. Sebagai gantinya, ia pun juga terkena tembakan dari roket-roket yang masih tersisa. Maverick yang melihat kalau Rooster telah ditembak jatuh, ia pun segera bergegas mengejar Rooster. Beruntung Rooster berhasil melontar dari pesawat dan ia pun selamat mendarat tanpa ada luka. Dan mereka berdua pun mencari akal bagaimana caranya untuk kembali ke kapal induk. Terlihat Maverick yang sedang memantau bandara yang sebelumnya telah dihancurkan oleh roket Tomahawk. Dari pantauan Maverick, ia pun melihat sebuah pesawat F-14 yang masih utuh terparkir di dalam hanggar. Dengan berani, ia pun memutuskan untuk mencuri pesawat tersebut. You've got to be shitting me. Oh my god. This thing is so old.
aksinya pun berhasil tanpa diketahui oleh musuh. Namun ketika mereka hendak menuju ke kapal induk, tiba-tiba saja pesawat patroli yang sebelumnya terlihat di dalam radar mendekati mereka berdua. Well, here they come. Just wave and smile. Mav, can we outrun these guys? Then it's a dogfight. Come on, Mav. Don't think. You'd go after him if I wasn't here. Just do. Here comes another one! Here he comes! Give me towed, give me towed. Holy shit! What the fuck was that? Taking a shot! Damn! Sekali lagi, Maverick pun menunjukkan skillnya dalam menerbangkan pesawat tempur. Kedua pesawat musuh pun berhasil ia jatuhkan. Namun bahaya belum berhenti sampai di situ. Tiba-tiba saja muncul dari arah depan satu pesawat musuh lagi, dan kali ini Maverick pun benar-benar terpojok karena amunisi pada pesawatnya telah habis dia gunakan untuk melawan pesawat musuh sebelumnya. This is not good! It's not working! Sorry, guys. I'll see you back on deck. Dengan kembalinya Maverick dan Roster ke kapal induk, menandakan alur film ini pun akan segera berakhir. Di akhir cerita film, diperlihatkan Maverick dan Penny terlihat semakin lengket. Thank you for saving my life. That's what my dad would have done. Dan film pun tamat. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang telah menyaksikan alur cerita film kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya sewaktu bercerita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu dari saya, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.